Kalau Anda pengen dilancarkan rezekinya dengan cara Islami, perbanyak sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Oke, saya berikan ada 5 cara untuk menarik rezeki dengan pelarisan Islami. Kurang lebih 5 ya. Apa saja kira-kira? Sebenarnya banyak, gak hanya 5, tapi saya sebutkan 5 aja dulu. Yang pertama, untuk menarik rezeki dengan cara Islami, kalau disebutkan dalam hadis-hadis Quran itu, pintu rezeki itu banyak. Ada yang menyebutkan 8, ada yang 12, 11 dan sebagainya. Yang pertama adalah dengan cara yaitu melalui barokahnya Al-Quran. Ya, jadi kalau Anda mencintai Al-Quran, Anda menyayangi Al-Quran, sering membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran, atau punya anak yang mondok pesantren penghafal Al-Quran, insya Allah rezeki Anda tidak akan putus, tidak akan menjadi orang miskin. Allah kasih kecukupan dengan Al-Quran. Jadi sering baca Al-Quran di tempat usaha, di rumah, dan lain sebagainya. Itu karena Al-Quran adalah kitabnya umat Islam yang sampai akhir zaman, sampai di akhirat yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, langsung turun ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi. Dan Al-Quran pintu rezeki utama yang pertama. Yang kedua, sholawat. Kalau Anda pengen dilancarkan rezekinya dengan cara Islami, perbanyak sholawat. Membuat majelis sholawat, sering hadir di tempat majelis sholawat, sering membaca sholawat baik sendirian maupun berjamaah. Ya, termasuk juga sholawat ini mencintai para habaib duriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai para ulama kiai duriyah ilmu, nasab ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing kenceng sholawatnya, ada sholawat Jibril, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, ada sholawat Nariyah, ya banyak. Kalau di kampung-kampung kita banyak yang baca sholawat Nariyah. Nah, sholawat ini termasuk pintu pelancar rezeki. Nah, paling mudah malah sholawat, karena sholawat dibaca tidak ada halangan apapun. Kalau zikir bisa sampai, bisa enggak gitu. Tapi kalau selawat pasti sampai, walaupun dalam kondisi riya, walaupun dalam kondisi tidak suci, itu diterima oleh Allah, oleh Rasulullah. Sholawat, kalau orang sholat baca Al-Quran harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalau sholawat enggak, walaupun Anda punya hadas besar, hadas kecil, boleh baca sholawat. Ibu-ibu yang haid boleh baca sholawat, malah dianjurkan. Inilah berkahnya, Masya Allah. Sholawat itu menembus ruang dan waktu dalam kondisi apapun, dalam kondisi darurat, sambil naik motor, sambil naik mobil, naik pesawat, sambil lari-lari, sambil masak, apapun yang bisa dengan sholawat, sambil pakai sholawat. Nah, ini sholawat pelancar dan pintu rezeki yang besar ya. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga, istighfar. Bagi siapa yang sering membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, akan dibersihkan hatinya, imannya akan disucikan kembali supaya tambah imannya, akhlaknya akan diperbaiki oleh Allah, dan rezekinya akan diperbaiki oleh Allah. Jadi orang-orang yang ahli istighfar, baca istighfar, bahkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga setiap hari membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, orang-orang yang membaca istighfar, ahli istighfar, dia dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya banyak toreko-toreko yang zikirnya panjang ya, salah satunya ada istighfarnya. Nih, baca istighfar. Ya. Dan istighfar juga merubah diri kita yang buruk menjadi baik. Kenapa? Allah membersihkan diri kita.
Allah mengampuni dosa kita. Kalau Allah mengampuni dosa kita, yang kita ahli maksiat akan dibimbing oleh Allah menjadi ahli taat, ahli kebaikan. Dan itu haknya Allah, hidayah itu haknya Allah. Tapi kalau kita baca istighfar terus, insya Allah Allah akan memberi petunjuk pada kita sehingga dapat hidayah. Nah, istighfar ya. Tuh, yang berikutnya sholat malam. Kalau pengen dilancarkan rezekinya, suka sholat, perbanyak sholat. Sholat sunnah termasuk sholat malam, sholatul lail. Ya, sholatul lail, sholat malam. Nah, sholat malam ini Allah akan buka pintu rezeki sebesar-besarnya, hajat atau tahajud. Makanya sempatkan seringkali untuk sholat malam. Yang kelima, sholat duha, sholat di pagi hari, yaitu sholat sunnah di pagi hari. Ya, tentunya sholat wajib ya harus dulu gitu, baru ditambah sholat sunnah. Nah, sholat duha ini waktu duha, waktu pembukaan rezeki. Kalau malam, waktu turunnya malaikat menjatah rezeki. Nah, sehingga sangat dianjurkan kalau ingin rezekinya besar, lancar, ya rutin sholat duha di pagi hari. Insya Allah 5 ini Anda lakukan, Allah akan mudahkan rezeki kita. Anda akan larislah dagangannya. Ya, boleh ditambah lagi banyak sih. Misalkan nomor 6 ya, banyak silaturahim kepada ulama, kiai, kepada sahabat ya, menyambung sanak famili. Terus banyak bersedekah, banyak ya, dan lain sebagainya. Itu 5 aja lakukan, Masya Allah gitu. Allah akan mudahkan rezeki kita, dagangan Anda diberi pelarisan, lancar, berkah. Dan itu ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Saya Kang Mas Rohan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.